Yudi Sadewa memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif pajak. Ya, Menkyu juga buka suara terkait isu kenaikan pajak kendaraan listrik. Kembali ke tanah air, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Arfiano. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang dengan prodi Manajemen SDM. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang definisi atau pengertian pajak, selanjutnya ada fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Yang kedua, ada mengatur atau reguler, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat, serta pemberian insentif pajak untuk sektor tertentu. Yang ketiga, ada fungsi distribusi, yaitu pajak membantu pemerataan pendapatan melalui pembiayaan program sosial dan pembangunan. Dan yang terakhir, atau fungsi keempat, terdapat fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah negara. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang fungsi-fungsi pajak, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pajak. Terdapat 3 jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan golongannya. Di dalam golongannya ini terdapat 2 jenis juga. Yang pertama, pajak langsung, atau pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Nah, selanjutnya terdapat pajak tidak langsung. Pajak ini yang pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang terakhir ada bea materai. Baik, selanjutnya jenis yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Terdapat 2 sifat di dalam pajak. Yang pertama adalah pajak bersifat subjektif atau pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH. Dengan dasar hukum UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, pajak bersifat objektif atau pajak yang didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu yang kedua seperti pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Lalu jenis yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Terdapat 2 lembaga yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dengan contoh, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada bea materai. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Dengan contoh, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga, pajak reklame. Yang keempat, pajak air tanah. Dan yang terakhir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis pajak, selanjutnya kita masuk ke sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem. Yang pertama, self-assessment system atau wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan contoh, pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yang kedua, withholding system
yaitu pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak, dengan contoh PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji karyawan. Lalu yang terakhir, Official Assessment System, yaitu besaran pajak ditentukan oleh fiskus atau pemerintah. Dengan contoh, pajak bumi dan bangunan melalui surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT.